Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Waalaikumsalam. Kembali lagi di Good Talk bareng saya Turasi, dan hari ini kita kedatangan tamu istimewa lagi, seorang beliau adalah jurnalis yang spesialisasinya membuat film dokumenter. Kita langsung sapa dulu. Assalamualaikum Mas Doni. Waalaikumsalam Ibu Turasi. Panggil Ibu ya? Mbak aja lah kayaknya biar lebih Mbak, mudah. Ya, Mbak Turasi. Oke, apa kabar Mas? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Gimana Mbak Turasi? Alhamdulillah baik juga. Masih WFH ya? Mas boleh sapa teman-teman dulu mungkin yang nonton YouTube ini gitu, kenalan dulu nama, mungkin sekarang tinggal di mana, kemudian kesibukannya apa, silahkan. Oke. Halo teman-teman YouTube channelnya Turasi Channel. Perkenalkan, saya Doni. Saya saat ini sebagai jurnalis di DAE TV Indonesia untuk program dokumenter, dan kebetulan mengelola salah satu website independen juga di Bogor, namanya seluang.id, salah satu media yang saya pikir sebagai media alternatif karena kami mencoba melakukan pendekatan yang namanya jurnalisme narasi dengan angle dan sudut cerita yang jauh lebih positif, jauh lebih memberikan sebuah harapan. Meskipun ada kritik, tapi kritik itu kita kemas demikian rupa agar tidak menjadi sebuah kritik yang hanya tataran paradigma, tapi lebih kepada aplikasi nanti ketika orang membaca, oh aku harus tahu harus apa yang aku lakukan. Yang pertama itu, dan yang kedua di Bogor juga di rumah saya mengelola jualan buku online. Ini salah satu alternatif solusi pemulihan ekonomi, Mbak Turasi. Oke, bentuk jadi, adaptasi di masa pandemi ya? Ya, betul-betul. Pandemi ini kan melahirkan masyarakat alternatif. Jadi saya pikir ini bentuk alternatif saya untuk mempertahankan biar sumber-sumber ekonominya tetap terjaga. Jadi saya membuka toko buku online namanya Buku Kini, dan ya alhamdulillah sejak bulan April tahun ini sampai sekarang alhamdulillah masih rutin lah jual beli dan sebagainya itu masih berjalan normal alhamdulillah, meskipun pandemi tapi ada beberapa orang yang masih mementingkan untuk membeli buku daripada membeli gaya hidup yang lain, seperti itu. Saya tinggal di Bogor, mengenal Mbak Turasi itu dari tahun 2009 kalau tidak salah di IPB, dan sampai sekarang masih menjalin komunikasi baik. Oke, Mas, itu buku online-nya boleh Mas mungkin diperkenalkan toko online-nya apa gitu, mungkin ada teman-teman yang mau menjangkau. Toko online-nya namanya @buku_kini. Itu ada di Instagram, ada di Shopee, ada di Tokopedia, ada di Tokotalk. Dan kalau mau mencari buku-buku alternatif yang non penerbit besar, itu mungkin bisa kami layani. Dan saat ini ya alhamdulillah sudah menjadi kerjasama dengan 3 penerbit di Jogja. Ada penerbit Basa Basi, ada penerbit Circa, dan ada penerbit Odyssey. Yang kesemuanya itu ada sastra, esai, agama, dan sebagainya itu masih ada di sana. Dan harga-harganya juga saya pikir masih bisalah bersaing dan terjangkau. Begitu. Oke, jadi nanti teman-teman yang mau mencari buku alternatif bisa beli di Buku Kini ya Mas ya?
Ya, boleh, boleh, boleh. Terima kasih. Oke. Nah, jadi kalau mengikuti perjalanan Mas Doni ini kan dari awal kenalan dulu, saya kenalan sama Mas Doni masih menjadi jurnalis media cetak ya di Mhm. Jurnal Betul. Bogor pada saat itu gitu. Kemudian beralih ke sekarang adalah medianya media yang visual, audio visual gitu. Mhm. Itu Mhm. boleh ceritakan Mas mungkin perjalanannya seperti apa gitu sampai sekarang mendalami dunia dokumenter ini nggak semua orang mau loh sebenarnya gitu. Karena mungkin Iya. prosesnya rumit, kemudian saya pikir nggak jauh berbeda dengan proses riset yang kami lakukan di dunia akademik ya, dalam Mhm, menggali mhm, mhm. informannya, kemudian mencari narasumber-narasumber yang tepat gitu. Boleh Mas ceritakan perjalanannya sampai memilih menjadi seorang pembuat film dokumenter dan menekuninya gitu. Oke. Singkat aja kali ya, kalau Oke. kalau terlalu panjang mungkin akan menjemukan. Saya Mm-mm. 5 tahun di Jurnal Bogor sebagai wartawan tulis, cetak terutama di sana. Setiap hari saya harus bergelut dengan 5-6 berita, hampir setiap hari. Saya membuat 5-6 berita dengan isu yang berbeda dan itu rutinitas saya lakukan setiap hari. 24 jam nonstop. Bahkan kalau di teman-teman di wartawan itu terkenalnya dengan 25 jam sehari. Kami Oke. tidak bisa istirahat tenang gitu. Mm-mm. Nah, di sana saya menemukan kejenuhan dalam aktualisasi. Jadi ada beberapa ruang yang harusnya bisa saya gali, ternyata saya tidak menemukan keasikan di sana. Di media cetak, saya terbatas dengan ruang-ruang eksplorasi. Saya orangnya auditori dan sebagainya, pengen sesekali melanjutkan apa yang pernah saya pelajari dulu di kampus. Saya belajar tentang fotografi, saya belajar tentang film, meskipun secara otodidak dengan Mm-mm. kawan-kawan film di Solo. Saya basicnya Mm-mm. di psikologi, dan kenapa saya tidak melanjutkan aja dengan medium yang lebih luas dan Oke. jangkauannya juga jauh lebih luas untuk menyampaikan kebenaran, kebaikan, dan keindahan itu sendiri. Di Jurnal Bogor, saya suka dengan semangatnya, yaitu mengusung dengan jurnalisme positif. Terus ketika saya berpindah ke Dai TV, otomatis visi misi Dai TV masih sama dengan jurnalisme positif juga, bukan jurnalisme yang menyerang, tapi Mm-mm. lebih kepada jurnalisme yang membangun optimisme dan lain Oke. sebagainya. Kami masih melihat bahwa Indonesia itu masih banyak loh orang-orang baik, tapi orang-orang Mm. baik itu kebanyakan tidak mau speak up, mereka Oke. tidak mau terlihat. Nah, dengan adanya Dai TV, orang-orang baik itu mencoba kami angkat kisah-kisahnya dan sebagainya. Terus sampai akhirnya saya harus tahun 2012 saya berpindah dari jurnal ke Dai TV, langsung ditempatkan di program dokumenter. Yang itu otomatis membuat saya harus berpikir, ini akan seperti apa ceritanya. Mm-mm. Tapi kebetulan saya juga punya latar belakang membaca cerpen, membaca Mm. sastra, itu sangat membantu sekali untuk proses saya membangun cerita. Karena dokumenter itu kan terkait, meskipun dokumenter jurnalistik, tapi dia punya kekuatan di storytelling, membangun cerita dan sebagainya, Mm-mm. itu kan sangat-sangat penting bagi saya. Mm-mm. Dan ya sampai sekarang, sampai eh, berarti sampai berapa tahun sekarang? Berarti udah 7 tahun, hampir 8 tahun. Di Hampir Dai 8 TV tahun ya. saya di Dai TV di program dokumenter dan tidak pindah-pindah di situ. Itu Kalau untuk artinya riset melewati gimana? sudah melewati masa kritis tuh. Biasanya kan 5 tahun gitu, sudah melewati 5 tahun. Iya. Oh iya ya, begitu ya. Iya ya, udah Iya. lewat masa kritisnya. Iya, iya benar-benar. Hmm. Menarik sebenarnya. Jadi Uh-uh. menariknya di dokumenter itu kan kita punya banyak ruang untuk Mm. bercerita sebenarnya. Kepada Mm-mm. siapa kita menyampaikan cerita, karena saya punya satu prinsip bahwa film ataupun dokumenter secara jurnalistik dan sebagai medium audiovisual itu kan dia tidak hanya mampu mengubah cara pikir, tetapi dia bisa sekaligus membawa perubahan sosial secara nyata. Jadi Oke. dengan adanya dokumenter itu, apa yang ingin kami sampaikan ke orang-orang tidak berhenti kepada ini sebatas hiburan loh. Media kan fungsinya itu kan hiburan dan edukasi. Kalau yang entertain ya dia hiburan, dia biasanya pasif. Iya. Kalau dokumenter itu kan punya sesuatu yang kita setelah itu kita bergerak begitu. Oke. Apa yang harus kita lakukan setelah kita nonton? Seperti itu. Makanya saya tergeraknya
saya harus bertahan di dokumenter karena fungsi saya ya ingin mengajak sebanyak mungkin orang untuk melakukan perubahan dengan apa yang ingin saya kisahkan. Begitu, Mbak. Luar biasa, menarik. Jadi teman-teman sekalian, mungkin latar belakang Mas Doni ini sebenarnya adalah psikologi. Kemudian terjun ke dunia jurnalistik dan beliau menekuni sastra serta seni gitu, karena setahu saya beliau dulu menggeluti dunia pantomim juga. Jadi sepertinya ruang-ruang yang dipilihnya adalah memang betul-betul ruang alternatif, dan dokumenter ini menjadi salah satu ruang baru juga yang menjadi alternatif untuk menggugah masyarakat supaya berpikir tentang berbagai hal yang baik sebenarnya di sekitar kita dan bagaimana untuk menularkan kegiatan baik itu. Oke Mas, kan sudah 7 hampir 8 tahun di dokumenter ya, untuk program dokumenter. Masih ingat nggak film pertama yang dulu dibuat itu bercerita tentang apa? Film pertama itu cerita tentang keindonesiaan. Jadi kebetulan di Dai TV itu kan kami berada di bawah Yayasan Buddha Suci Indonesia. Jadi semangat keberagamannya tinggi di sana. Ketika itu saya ditugaskan untuk mengambil cerita tentang salah satu relawan. Dia relawan yang pernah ikut terlibat membantu saat tsunami di Aceh tahun 2004 ya. Tsunami Aceh 2004 akhir ya. Jadi kisahnya itu tentang salah satu keponakan dari Abu Bakar Ba'asyir yang kita tahu semuanya siapa Abu Bakar Ba'asyir itu. Betul, dan seperti apa kerasnya gitu, ya, betul. Ya, kerasnya dia terhadap umat-umat non-muslim dan sebagainya. Sementara yang ingin kami kisahkan adalah sepupunya atau keponakannya Abu Bakar Ba'asyir yang sama-sama kerasnya juga. Tapi Seci mendekati itu. Nah, kami kisahkan perjalanan dia dari Aceh, terus sampai dia tadinya menjadi preman di stasiun Senen, bersahabat dengan salah satu pastor di Senen juga, namanya Pak Christopher siapa gitu, pendeta Christopher. Dan dia bersahabat, akhirnya dari pendeta Christopher itu mereka bisa pergi ke Aceh, dan di Aceh mereka bertemu dengan Yayasan Buddha Suci sampai diberikan sebuah kepercayaan untuk mengelola satu permukiman yang dibangun oleh Yayasan Buddha Suci untuk masyarakat korban tsunami di Aceh. Saya kisahkan itu, saya perjalanan dia dari Solo, saya sampai ke pondok pesantren Ngruki. Meskipun saya kuliah di Solo, saya masih punya ikatan emosional dengan teman-teman di Ngruki karena pernah satu diskusi dengan kelompok-kelompok di Ngruki itu. Akhirnya ya dengan lewat itu ya kami bisa masuk ke Ngruki mengisahkan itu, dan kebetulan juga film itu masuk 10 besar Golden Lens. Itu yang mengadakan itu kedutaan Belanda di Indonesia, kedutaan Belanda di Indonesia yang mengadakan itu, dan film itu bisa masuk menjadi 10 besar di Golden Lens tahun 2013 berarti. 2012 maaf, 2012. Film pertama dan langsung masuk nominasi ya Mas ya? Ya, kebetulan sesuai dengan temanya keindonesiaan, ya, kebinekaan dan sebagainya gitu. Tapi menarik itu film pertama, dan konteksnya sampai hari ini pun bahkan Kementerian Agama itu program unggulannya tentang moderasi beragama. Jadi kalau tadi ada cerita tentang fundamentalis, kemudian membantu korban tsunami dan difasilitasi oleh Yayasan Buddha gitu, itu sangat menarik sebenarnya. Oke Mas, itu yang pertama. Dan kalau saya mengikuti perjalanan Mas Doni kan banyak sekali nih pengalaman-pengalaman film gitu yang sudah masuk ke ranah internasional bahkan. Boleh Mas di-sharing gitu, di mana saja filmnya, apa saja gitu? Waduh, enggak sebagai sebuah kesombongan kan ini ya? Bukan, ini motivasi. Semoga bukan menjadi sebuah kesombongan ya. Betul. Semoga bukan menjadi bagian kesombongan saya. Tahun 2015 salah satu film kami yang berjudul Udin dan Cerita Kecil Lainnya, mengisahkan tentang masyarakat Tambora, masyarakat urban di Tambora itu masuk 50 besar, ini sedunia, 50 besar ya,
Al Jazeera International Documentary Film Festival yang ada di Qatar. Jadi salah satu film yang mewakili Indonesia untuk dipertandingkan di luar negeri. Itu kisah tentang ya tadi masyarakat urban, bagaimana namanya Mahyudin itu seorang supir bajai, sampai sekarang masih menjadi supir bajai. Terakhir saya ketemu kemarin waktu liputan tentang pandemi COVID di Tambora. Kita ketemu lagi reunian dan masih menjadi supir bajai. Dia orang asli dari Lebak, Banten. Di sana rumahnya itu indah sekali di tengah-tengah perkampungan di sawah gitu kan. Di sawah dengan jarak antar rumah itu sangat terjaga. Jadi ruang gerak masyarakat itu sangat bagus gitu. Enak gitu, leluasa kan. Sehat, secara lingkungan dia sehat. Tapi dia memilih ke Jakarta. Dia tinggal di Tambora dengan kepadatan yang sangat, menurut saya itu paling padat se-Asia Tenggara. Menurut data kan Tambora memang menjadi salah satu kecamatan terpadat se-Asia Tenggara. Jadi milih tinggal di sana dengan ruang gerak yang terbatas, dengan resiko-resiko dan sebagainya. Saya mengkritik itu untuk dibawa ke internasional. Yang pertama itu. Yang kedua, di kemarin baru-baru ini tahun 2019 masuk finalis atau 5 besar di CLEF, Kuala Lumpur Eco Film Festival. Itu cerita tentang abrasi di Muara Gembong, Bekasi. Itu ada abrasi di sana, ancaman abrasi di Muara Gembong ya. Ada 3 kampung yang sudah hilang akibat abrasi. Saya mengisahkan perjuangan bagaimana kampung terakhir ini akan bertahan menjaga itu. Meskipun mangrove juga tidak menjadi sebuah jaminan utama ternyata, dan itu ternyata masih masuk gitu aja gelombang. Itu lolos di CLEF, terus dia sempat juara juga di acara Tangguh Award miliknya BNPB tahun 2017. Terus film yang sangat kontroversial bagi The ITV juga, tentang Dialita, judulnya Lewat Lagu Kami Bercerita, itu menjadi salah satu pemenang di Jepang. Nama festivalnya apa tuh? VDP. VDP itu Visual Documentary Project miliknya Kyoto University. Dia salah satu ya untuk penelitian sih sebenarnya. Ini menarik, nanti aku ceritakan ke Durasi. Ini menariknya di Kyoto University itu salah satu pemenang di antara 5 film dari Asia Tenggara yang ada 5 film yang diputar di Kyoto sama di Tokyo selama Desember 2019 kemarin, dan salah satunya adalah film dari Indonesia, yaitu dari film DAI-TV itu. Terus dia terus masuk finalis di tahun yang sama dan di bulan yang sama diputar juga di Sounds and Challenge Film Festival di Macau. Film yang sama, film Dialita itu diputar di sana dan sebagai finalis di sana. Begitu, Ibu. Ibu. Saya jadi merinding dengernya karena banyak sekali dan levelnya udah bukan kaleng-kaleng lagi gitu, Pak. Asik, kaleng gongguan ya. Mumpung masih suasana Syawal juga masih banyak kaleng. Iya, masih banyak kaleng. Oke, itu menarik sekali Mas, karena yang diambil juga bukan tema-tema umum ya, sebagaimana kan dokumenter pasti juga punya apa sih namanya, klaster-klaster untuk tema-tema gitu, dan itu memilih tentang humaniora, dan yang dipilih humanioranya juga bukan yang wah sekali gitu. Rata-rata kan dokumenter biasanya menceritakan orang-orang besar, menceritakan perjalanan para pemimpin gitu. Tapi ini adalah orang-orang yang sebenarnya suaranya tidak pernah didengarkan gitu, tidak pernah didengarkan, kemudian diangkat. Jadi menurut saya wajar sih kalau bisa masuk ke dunia internasional, karena mungkin di Indonesia kesadarannya beda dengan kesadaran di luar sana gitu. Menarik Mas, untuk bisa menciptakan sebuah film yang seperti itu gitu, menggugah penonton, kemudian masuk dalam kategori-kategori yang ada di apa ya, menjadi finalis sebuah forum film dan sebagainya gitu, itu proses kreatifnya seperti apa? Boleh sharing gitu? Kalau boleh sharing, yang pasti saya tidak bisa berdiri sendiri kan, ada tim di sana, ada tim kameramen, editor, ada produser, bahkan di dokumenter sendiri ada beberapa tim, ada 3 tim lagi. Selain saya ada beberapa tim lagi. Nah di situ ruang-ruang diskusi di sana sengaja ditumbuhkan, ya untuk saling mengadu argumen, mengadu ide dan sebagainya. Ketika ide saya munculkan
misal tentang Dialita, salah satu kelompok grup nyanyi paduan suara yang di stigma karena masa lalunya 65 itu ya, itu perlu pertaruhan yang besar bagi saya di Dai TV, karena Dai TV bukan media yang ingin mencari popularitas, bukan media yang ingin ini loh isunya yang benar itu seperti ini, tidak. Tapi disitulah pertaruhan terbesarnya adalah bagaimana isu yang sangat sensitif ini bisa lolos di Dai TV. Itu saya sampai 6 bulan mengajukan proposal, mengubah angle cerita, memperbarui hasil riset dan sebagainya. Riset pertama adalah ketika istri saya diundang untuk nonton konser Dialita yang untuk launching album pertamanya, Dunia Milik Kita, judul albumnya itu. Diundang di tim, saya datang, terus langsung kepikiran di batin saya itu kepikiran, saya harus membuat dokumenter tentang eyang-eyang ini. Tapi dengan perangkat apa ini? Ya, saya tidak punya perangkat bercerita yang bagus selain di Dai TV kan. Hanya sudah dengan medium Dai TV, tapi Dai TV mau nggak menerima ini. Nah, ide mentah itu saya sampaikan ke produser, bilang, Bang, ini saya ada ide untuk ngangkat tentang Dialita. Dialita itu apa? Saya kisahkan lah Dialita itu, perjalanan dan sebagainya. Itu baru data mentah lah. Saya pikir belum sampai matang. Belum ada data-data pembanding dan sebagainya gitu. Saya sodorkan itu ide dasarnya dan gagasannya. Wah, kayaknya susah ini. Kayaknya nggak bisa, masih terlalu sensitif. Itu kalau nggak salah, itu kalau tidak salah bulan September kalau tidak salah. Ide itu muncul. September saya ajukan, tapi tetap diselingi dengan saya liputan yang lain. Dan setelah itu, ya berjalan waktu, akhirnya disetujui dengan saya mengangkat kisah bahwa mengambil dari lagunya. Saya tidak akan membuka sejarah itu versi mereka. Saya tidak memberikan panggung kepada orang ini dan tidak memberikan panggung kepada pemerintah. Saya harus berada di tengah-tengah. Itu kan fungsinya dokumenter di situ. Makanya dokumenter jurnalistik itu sebenarnya abu-abu, Mbak Turasi. Abu-abunya adalah dokumenter itu harusnya dia subjektivitas sutradaranya tinggi. Dia harus memegang subjektivitas, karena saya punya film, saya pengen ini filmnya, nggak mau diubah. Saya nggak butuh cover both side, saya tidak butuh kebenaran penyeimbang, yang penting korban saya adalah masyarakat. Ya sudah, dari sudut pandang masyarakat saya ceritakan, meskipun sudut pandangnya salah ya saya tidak peduli. Yang penting saya punya perspektif ini, saya harus maju. Nah itu film dokumenter di sana menangnya, dia menang subjektivitas. Sementara dokumenter jurnalistik, dia harus ada pakem-pakem jurnalistiknya, etika jurnalistik harus dibawa. Dia harus cover both side dan sebagainya. Sementara di Dialita itu tidak ada satupun suara dari pemerintah ataupun suara dari pihak yang sedang dipertentangkan. Maksudnya dipertentangkan adalah saya pihak PKI dan non PKI saat itu kan. Jadi otomatis militer dan lain sebagainya. Nah itu saya tidak memberikan ruang, tapi ruang saya adalah ruang pembenaran cerita lewat lagu-lagunya. Saya ingin membangun cerita Dialita itu lewat lagu-lagu yang dia ciptakan. Bahwa lagu yang dia ciptakan itu adalah lagu tentang cinta tanah air, tentang kerinduan anak kepada ibu dan sebagainya. Karena mereka ditahan di saat mereka masih remaja loh. Ada yang masih umur 13 tahun di penjara, ada yang umur 9 tahun sudah berpisah dengan orang tuanya sampai puluhan tahun, mendengar orang tuanya di penjara tanpa pengadilan dan sebagainya. Itu kan sebuah PR besar, dan suara-suara itu yang ingin saya sampaikan, bahwa mereka berkata, kami berkumpul tidak untuk membangun luka lama, tidak untuk membangkitkan luka lama, tapi saya ingin memberikan alternatif cerita yang tidak ada di buku-buku sejarah, bahwa ini loh suara-suara korban, tapi kami tidak menyalahkan pemerintah, kami tidak mencari pembenaran, ini kisah kami kok. Dan itu yang saya terus ceritakan ke produser, sampai produser harus sampai ke CEO untuk ini layak tayang tidak. Terus produser saya bilang, saya menjadi jaminan bahwa ini layak tayang, ini aman. Dan ya sampai dia juara di mana? Denpasar.
Oh, di Denpasar Kyoto, juga. di Denpasar. Iya, Denpasar di tahun yang sama itu 2019 juara di Denpasar, Denpasar Documentary Film Festival. Terus juara 1 di Puskat Film Festival di Jogja tahun 2018. Akhirnya juara yang terakhir kemarin juara di Kyoto dan sebagainya. Disitulah kisahnya. Makanya risetnya berlapis, riset sampai riset, dari riset kita jadikan tubuh cerita. Kita bentuk premisnya di sana, kita bangun tor dan sebagainya, itu bagaimana sih cerita ini akan berjalan, seperti apa kisahnya akan berjalan. Minimal gambaran kasarnya sudah ada. Dan tadi benar kata Mbak Turasi di awal, proses riset kami juga sama dengan proses riset akademik. Cuma riset kami adalah riset adegan. Kami harus riset adegan. Selain kami riset data primer, data sekunder, kami juga mengumpulkan riset adegan. Bagaimana nanti jam sekian kira-kira cahaya bagusnya di mana ya? Jam sekian adegannya apa ya kira-kira ya? Dan adegannya di mana? Itulah riset di dokumenter, adalah riset data dan riset adegan, seperti itu. Makanya kami punya double tumpuk-tumpuknya itulah. Multitasking. Iya, multitasking. Selain kami harus membaca data, kami harus membaca cuaca juga, biar bagusnya gimana, gambar tidak kasar, dan data adegan. Yang penting kami itu data adegan, seperti itu. Oke. Dan mungkin ini ya Mas, kalau di membangun kedekatan dengan tokoh yang difilmkan gitu. Karena pastinya kan tidak bisa sesuka sutradara mengarahkan, itu hak mereka gitu. Beda dengan sinetron mungkin ya Mas ya. Oke. Ya, membangun kedekatan itu memang penting. Di saat riset pun kami tidak bisa sehari 2 hari riset, idealnya ya. Idealnya untuk beberapa proyek sih di DITV memberlakukan itu. Jadi memberlakukan bahwa kita tidak bisa riset yang seperti idealnya teman-teman dokumenter melakukan riset. Sangat lengkap, sangat detail dan sebagainya, menjaga premis, membangun karakter itu memang butuh waktu. Tapi karena ada reguler, kami tayang seminggu sekali ya. Ya sudah, yang penting riset aja dulu. Nanti sambil jalan pasti akan ketemu cerita-cerita dan data-data penyeimbang lain sebagainya. Dan membangun kedekatan juga karena kami harus bekerja dengan dikejar waktu ya. SKSD yang akhirnya kami lakukan, kenal dekat gitu aja udah, langsung terus kenalan gitu. Tapi sebelumnya kan kita otomatis kan kita membaca dulu latar belakang narasumber itu kan, lewat data-data yang ada di internet. Sejak digital itu kan sangat penting sekarang. Baca dia pernah ngomong apa, terus kita gali lagi sambil bercanda-bercanda, kesukaannya apa. Kita harus tahu kesukaan si narasumber ini. Dan Oke. Menarik sekali Mas, cerita tentang proses riset. Kalau boleh tahu, untuk film yang ini, yang Dialita itu, dari proses awal mengajukan sampai akhirnya produksi dan tayang itu berapa lama? 6 bulan. 6 bulan? Ya, dari gagasan, pengajuan proposal, pengajuan cerita, revisi ide, revisi premis, revisi angle, bahkan berkali-kali saya harus berdiskusi agak keras dengan produser, karena produser kan harus menjaga visi misi DAI kan. Tidak boleh idealisme saya sebagai orang yang harus vokal di sini, memberikan ruang yang sangat beresiko, akhirnya mentah begitu saja. Ini cerita menarik, kalau kata produser ini ceritanya menarik, tapi kalau kamu tidak bisa mengemas sesuai dengan gaya DITV, ya ini tidak bisa tayang. Contohnya ada satu liputan yang membuat saya akhirnya berpikiran, kok saya terlalu dokumenter advokasi sekali ya. Itu ketika saya harus pergi ke Jogja, ke Kulon Progo tepatnya. Di masyarakat Kulon Progo itu kan terusir, yang di bandara Kulon Progo itu kan terusir kan. Saya seminggu di sana, meskipun kurang untuk waktu riset itu, tapi saya seminggu ada di sana dengan warga yang tersisa itu sekitar 30 kakak kalau tidak salah. Tersisa di sana, otomatis emosi itu kan masih ke bawah sampai ke Jakarta kan. Saya menulis naskahnya juga terbawa emosi gitu, marah gitu, mewakili mereka kan. Saya marah sampai ke Jakarta, editor saya juga gitu, dengan emosi yang meletup-letup, aktivis sekali gitu. Kita bikinlah dokumenter yang sangat keras, dan itu tidak ada TV sekali. Sampai produser turun tangan untuk QC. Dan di proses QC itulah
kelebihan dari seorang produser yang tidak ada di lapangan. Dia clear di otaknya tuh clear, tidak hanya di satu pihak dan tidak juga akan mempertahankan satu pihak yang lain. Dia sangat clear. Terus duduk di sini, kenapa judulnya Sanyari Bumi? Saya ceritakan. Nah, akhirnya ini terlalu keras. Untuk festival ini oke. Tapi untuk DITV ini terlalu keras, terlalu advokasi sekali kamu. Akhirnya diedit sama dia, diperhalus. Terus hanya dia punya satu poin penting, yaitu protes tidak selalu dengan kekerasan atau tidak perlu diucapkan dengan sesuatu yang lantang, tapi dengan diam pun itu adalah protes. Seperti Payung Hitam yang di Jakarta kan gitu kan, dia protes tapi hanya dengan payung hitam terus diem aja gitu. Kamisan itu kan gitu, hanya diam. Itu kan bentuk protes yang luar biasa sebenarnya. Tidak harus dengan berteriak, tidak harus memaki-maki pemerintah ketika kita emosi, tapi dengan cukup dengan diam, dengan simbol-simbol tertentu itu akan jadi. Dan itu yang diubah, gaya kerasnya itu di lembut, tetap sama, konteksnya sama, konteksnya adalah protes, tapi protes yang diedit sama produser ini jauh lebih soft dibanding saya yang terbawa emosi. Gitu sih sebenarnya. Karena mengalami sendiri ya kondisi di Kulon Progo pada saat itu seperti apa gitu. Dan fungsi produser juga untuk cover both side tadi ya Mas ya. Menjadi penengah untuk ya setiap kondisi yang terjadi dalam proses produksi gitu. Oke, menarik Mas. Tapi mungkin itu salah satu film yang sangat berkesan ya. Akhirnya dari judul Sanyari Bumi menjadi judulnya apa tuh? Akhirnya jadi judul tayangan juga, judulnya Sanyari Bumi. Oh, oke. Tapi akhirnya saya kasih judulnya Sanyari Bumi itu. Tapi lebih ceritanya sih memang lebih soft, dan itu ada perbandingannya kok. Bahkan itu dijadikan satu panduan bagi teman-teman di DITV, baik di DITV Jakarta maupun DITV Medan, bahwa sesuatu yang meletup-letup, protes keras, kalau di DITV itu namanya red zone, itu masih bisa diliput. Kan biasanya teman-teman DITV kan karena mungkin sudah taunya itu green zone, ya sudah, mereka tidak mau bermain-main dengan isu-isu yang besar, isu-isu yang berpotensi menimbulkan apa ya, bombastis lah ya, berita-berita bombastis gitulah ya. Itu mereka tidak mau, ya sudahlah, aku fokus ke orang-orang yang inspiratif kayak gitu aja. Jadi kan nggak ada inspiratifnya sebenarnya kan. Apa peran dia, inspiratifnya di mana? Paling inspiratifnya adalah, atau inspirasinya adalah ketika si narasumber saya bilang, yaitu tadi Sanyari Bumi itu tadi, sejengkal tanah itu lebih berarti daripada saya diberikan semiliar uang, karena uang bisa habis. Kalau tanah, saya bisa menjaganya sampai anak cucu. Nah, itulah pentingnya apa ya, sifat-sifat heroisme kan ada di sana. Di saat uang bagi orang-orang desa itu tidak penting, tapi tanah jauh lebih penting. Itu kan yang menjadi nilai penting bagi saya untuk, wah, ini poin utama, ini quote yang harus saya ambil semangatnya. Nah, akhirnya film itu jadikan panduan ketika saya memberikan presentasi ke reporter-reporter baru di DAI, bahwa jangan takut untuk mengambil isu-isu yang merah, tapi merahnya sesuaikan dengan visi misi DITV. Seperti itu. Itu kan sesuatu yang repot sebenarnya. Dibanding TV yang lain, jauh lebih memusingkan di DITV. TV lain kan kalau ada yang demo, ya udah demo aja, gelondongan gitu aja ditaruh di TV. Entah apa respon penonton, traumatik kah, atau menimbulkan efek-efek psikologis yang tidak baik nantinya buat penonton. Nah, itu yang harus kita jaga. Justru ketika kita terjun ke lapangan, ada isu-isu besar penggusuran, dan saya tidak hanya di Kulon Progo saja mengeliput tentang konflik-konflik yang sangat besar kayak Kulon Progo. Saya pernah di Lapindo, saya pernah ada di tengah-tengah masyarakat yang di Bendungan Jati Gede. Di sana itu sempat kami ambil juga kebakaran hutan yang di Palangkaraya. Itu saya ambil juga, tapi semangatnya bukan semangat untuk memberi ruang protes yang terlalu besar, tapi bagaimana semangat mereka itu mengartikulasikan kenapa mereka masih bertahan, kenapa mereka melawan, karena mereka merasa dirinya ya dizolimi barangkali, merasa sila kelima itu tidak ada di mereka, yang mereka ya bertahan dengan cara itu kan. Nah, nilai-nilai humanisme ini yang kami angkat, bukan protesnya yang kami angkat, tapi nilai dasar mereka, kenapa mereka mau bertahan, kenapa mereka mau
melawan seperti itu. Oke, Mas, mungkin boleh disampaikan juga sebenarnya misi yang dibawa oleh pembuat film dokumenter ataupun tayangan film dokumenter yang dinikmati oleh publik itu apa gitu? Karena kan tadi Mas Doni bercerita tentang ada wilayah-wilayah kajian dari film dokumenter, ada yang green zone, ada yang red zone gitu. Pasti kan berbeda-beda tuh tujuannya gitu. Kalau di ilmu sosial sendiri kan banyak sekali paradigma. Mungkin di dokumenter juga ada satu pondasi yang membawa para dokumentaris itu untuk membuat suatu karya gitu. Boleh Mas di-sharing? Kalau umum generalnya itu gini, setiap karya itu harus punya dampak sosial. Itu yang harus kita ingat bareng-bareng, siapapun dia, entah itu dia seniman, entah itu dia pengajar, dosen, ataupun wartawan, dia harus membawa dampak perubahan sosial. Artinya perubahan sosial itu yang positif tentunya. Kita tidak ingin membangkitkan trauma, dan kita tidak ingin membawa perubahan yang buruk terhadap apapun, baik sistem pemerintahan, lingkungan, wilayah, dan sebagainya gitu. Yang itu akhirnya menjadi pegangan kita bahwa ada satu karya, saya lupa dari karya siapa itu, judul bukunya Video for Change. Video for Change. Jadinya ada satu gerakan bahwa film itu harus membawa perubahan kepada masyarakat, baik dari pola pikir maupun pola perilaku, terutama di masa pandemi seperti ini. Itu sangat-sangat penting bahwa apa sih yang dimaksud new normal, apa yang dimaksud dengan hiperrealita dan sebagainya, itu harus benar-benar ditampilkan di sana. Dan fungsi film, terutama di dokumenter, itu sangat-sangat penting. Pertama untuk merekam kejadian, yang kedua untuk membawa perubahan. Minimal masyarakat ketika penonton itu punya insight ketika pulang. Dia punya, kalau di psikologi itu namanya AHA teori AHA. Oke, AHA teori. Aha, berarti ketika dia nonton tuh, oh ya, aha, gitu. Saya punya sesuatu nih, aha, langsung tune in gitu ya. Ya minimal, oke, habis ini aku harus melakukan ini. Nah minimal perubahan itu yang paling mendasar adalah apakah film yang kita buat atau liputan yang kita buat itu bisa berdampak bagi kita sendiri sebagai pembuat. Kalau minimal itu bisa mengubah saya, berarti apa yang saya alami harus saya transferkan ke orang lain dengan cara yang berbeda, biar ini lebih umum. Biasanya kan seperti itu, tidak lagi sifatnya personal, perubahan personal, tapi menjadi perubahan yang lebih masif begitu sifatnya. Dan itu butuh PR juga sebenarnya. Dan visi misi saya untuk membuat liputan ya ingin membawa perubahan sosial secara nyata. Entah penerimaan masyarakat seperti apa, pasti niat kami membuat itu adalah membawa perubahan sosial secara nyata. Buktinya ada kok. Orang-orang yang dilemahkan tapi mereka masih bisa berusaha. Yang terakhir kemarin saya membuat cerita tentang di Cirebon, sekolah mangrove Cirebon, mereka ada isu penggusuran karena untuk industrialisasi di beberapa pesisir Cirebon dan Brebes, kalau tidak salah, perbatasan Brebes dan Cirebon itu kan di daerah Ambulu itu. Nah itu ada satu isu bahwa mereka akan digusur ratusan kilometer atau mungkin puluhan kilometer untuk dijadikan industri di sana. Nah akhirnya mereka melawan dengan menanam. Nah itu kan pola-pola yang ingin kami kisahkan bahwa jangan hanya diam diri, ayo dong dilawan dong. Meskipun lawannya juga tidak main-main. Tetapi tetap upaya melawan itu tetap harus dijalankan dan proses-prosesnya didorong dengan advokasi. Salah satunya melalui film ini ya Mas ya. Film advokasi, betul. Karena kalau saya ingat teori dari 9 elemen jurnalisme itu, salah satu elemennya adalah jurnalisme berpihak kepada kebenaran, yang pertama itu. Yang kedua, jurnalisme mewakafkan dirinya kepada masyarakat. Kebenaran yang ada di masyarakat itu kebenaran yang tanpa tendensi apa-apa. Dia tidak punya motif politik, dia tidak punya motif kekuasaan, dia hanya punya motif bagaimana saya hidup, bagaimana saya bisa bertahan, bagaimana saya bisa menjaga keluarga dan sebagainya. Hanya motif-motif sederhana. Motif yang itu ada di kita semua sebenarnya, dan itu adalah 9 elemen jurnalisme yang diperkenalkan di luar, dan itu menjadi fondasi buat teman-teman ketika ada di lapangan. Tapi tidak semua wartawan memegang kaidah-kaidah itu sih. Iya, menarik karena itu sama juga dengan prinsip kami kalau di penelitian kritis adalah kita bebas dari
apa ya, campur tangan politik sebenarnya, dan kita menentukan posisi kita tuh ada di pihak mana gitu, yaitu pihak teman-teman yang marginal. Mungkin seperti itu ya, Mas, ya? Ya, Oh ya, menarik sekali. Heeh, silakan. Satu lagi ya, mumpung belum telat. Yang aku kayak pernah bercerita dengan Mbak Turasi ketika di Cirebon. Kita ketemu di Cirebon, itu kan cerita bahwa yang di Kyoto itu belum pernah ada di Indonesia. Setahu saya belum ada di Indonesia. Mereka mengadakan festival film dokumenter itu ternyata untuk kajian mereka lewat audiovisual, bahwa mereka ingin mempelajari Asia Tenggara itu melalui film-film yang direkam oleh filmmaker. Itu kan satu sudut pandang penelitian yang menarik sebenarnya. Betul. Mereka diundang, akhirnya kami dipaksa presentasi di Kyoto tentang kejadian 65 menurut kacamata kami. Sementara saya lahir 83, jauh peristiwa itu kan tidak pernah saya alami, tapi stigma itu saya alami. Menarik loh sebenarnya. Jadi malah kepikiran, kenapa ketika teman-teman riset secara sosiologi dan juga pendekatan itu yang tidak pernah disentuh oleh teman-teman jurnalis. Di kami pun saya harus membaca bukunya Durkheim, saya harus membaca buku-buku tokoh-tokoh sosiologi hanya untuk mengambil intisarinya, bahwa apa sih sebenarnya yang esensi di masyarakat ketika kita harus mengisahkan peristiwa-peristiwa itu, apa yang terjadi di masyarakat, tidak hanya dalam tataran jurnalistik, tapi dalam film itu juga harus punya banyak elemen yang nanti bisa dikaji secara sosiologi, bisa dikaji secara ekonomi, bisa dikaji secara psikologinya bahkan di sana, atau antropologi dan sebagainya. Itu kan kajian yang menarik. Ada banyak ruang-ruang diskusi yang bisa kita hadirkan di situ. Menarik, Bu Turasi. Keren. Oke, Mas Doni, terima kasih banyak atas waktunya, atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk ngobrol. Semoga lain waktu kita bisa ngobrol lagi dan memberikan banyak manfaat lagi kepada orang lain, meskipun hanya lewat media virtual seperti ini gitu. Ya, terima kasih. Ya, sama-sama. Lancar segala urusannya, sehat-sehat dengan keluarga, dan semoga segala situasi yang sulit yang sedang dialami oleh bangsa ini segera berakhir, kita bisa berjalan beraktivitas normal kembali. Oke. Amin. Ya, terima kasih ya Mas Doni. Teman-teman, terima kasih banyak atas atensinya menonton video ini. Semoga bermanfaat dan kita jumpa di Good Talk selanjutnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.